Ini kalau kita Iya. melihat tahun 2025 ini sebenarnya penuh dengan optimisme gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat 2024, Bapak sendiri menilai seperti apa perkembangan dari industri cloud dan juga data center di Indonesia? Kita sebetulnya tahun 2024 itu kayak proses recovery dari habis COVID ya, gitu ya. Mencari keseimbangan baru. Banyak juga orang yang mungkin kemarin waktu COVID sempat online, mereka nutup bisnisnya, terus bikin lagi bisnis baru. Jadi memang banyak bisnis baru yang bermunculan, bisnis yang tutup, dan juga memang kita mencari keseimbangan baru untuk bisnis-bisnis yang bisa lebih stabil di masa mendatang. Cloud salah satu memang tujuan di mana orang-orang itu untuk mengonlinekan bisnisnya, seperti itu. Baik, di tengah perkembangan ini Anda melihat seperti apa status Indonesia di ranah kompetisi dengan negara-negara tetangga. Apalagi kita dengar tadi di informasi sebelumnya, negara-negara tetangga ini relatif agresif begitu. Agresif, Pemerintahnya ya. juga sudah memberikan upaya yang cukup signifikan untuk bisa menjadi pusat dari data center di kawasan. Anda lihat apa yang harus diperbaiki atau harus menjadi fokus pemerintah agar kita juga bisa setara dengan mereka? Kita sebetulnya dalam tahun-tahun kemarin ini banyak kita lihat perbaikan dari pemerintah ya. Beberapa regulasi pemerintah secara lokal banyak yang memaksa untuk orang-orang yang memang dulu berada dalam industri telco ini di-upgrade menjadi lebih baik. Seperti contoh, diwajibkan memiliki ISO 27001, kemudian juga dengan banyaknya pusat data yang bermunculan dan banyaknya pelanggan-pelanggan orang yang menggunakan internet, itu pemerintah juga meminta untuk pembuatan subduct utility, di mana orang-orang yang tadinya kita mungkin ngelihat kabel berseliweran di pinggir jalan dipaksa untuk turun ke bawah. Nah itu kedepannya akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia secara umum kalau memang bisa kita lihat, di mana nanti kemudian internet akan jadi lebih stabil, nggak gampang putus dengan ada perubahan cuaca ataupun ada bencana alam seperti itu. Nah, dengan banyaknya industri data center yang tumbuh di Indonesia, tentunya ini akan sebanding dengan penggunaan internet yang akan semakin masif, di mana semua orang akan pindah ke internet, terlebih juga dengan AI-nya seperti itu. Baik, masih seputar langkah dari negara tetangga yang pemerintahnya ini relatif lebih agresif. Kalaupun pemerintah kita saat ini agresif seperti itu, apakah menurut Bapak secara industri kita juga sudah siap? Mau tidak mau harus siap. Jadi kita berusaha untuk bagaimana teman-teman industri ini kita mengadopsi apa yang kira-kira di luar lagi, apa yang kira-kira mereka butuhkan, standarnya di kita juga kita coba untuk supaya itu ke Indonesia, seperti itu. Baik, kalau menurut Bapak kita apakah tertinggal dari negara-negara tersebut? Tertinggal enggak, kita coba mengejar aja. Masih dalam perjalanan menuju ke sana, Mbak, seperti itu. Gitu. Baik, sejauh apa kita untuk menuju ke sana? Memang kita perlu beberapa tahapan seperti kayak pembiasaan dari orang-orang yang ada di dalamnya, bagaimana mereka bisa untuk lebih memahami, oh ini ada produk yang namanya cloud, ada produk yang namanya hosting, ada produk yang namanya server, ada data center, ini dipakai buat apa. Kita masih dalam tahap untuk menuju ke arah pemahaman ke arah situ. Sebagian early adapter ataupun memang corporate itu kata-kata sudah paham dan memang sudah tahu kebutuhannya seperti apa. Tinggal nanti bagaimana masyarakat di level yang adopsi menengah, mereka untuk siap bagaimana caranya agar bisa menggunakan layanan tersebut, seperti itu. Baik, apalagi kita tahu ada brand-brand besar begitu ya, tech giant yang juga masuk ke dalam negeri. Sementara kita tahu banyak juga brand-brand lokal termasuk Keywords juga yang mencoba untuk memasuki industri ini. Begitu. Apakah menurut Bapak ini menjadi perspektif baru bagi masyarakat dan kira-kira apakah brand besar ini lebih mempengaruhi minat dari customer? Kalau secara di lapangan memang brand besar akan lebih mudah didengar oleh konsumen ya. Tapi balik lagi yang brand besar mungkin tidak bisa berikan adalah services. Services yang terkadang orang dari luar itu tidak paham Indonesia seperti apa. Mereka perlu waktu cukup lama untuk memahami Indonesia seperti apa, di mana banyak sekali perubahan regulasi, banyak sekali perubahan customer behavior-nya di sini, dan kita dituntut secara perusahaan, kita dituntut untuk bagaimana memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada masyarakat Indonesia, seperti itu. Bahkan hal-hal yang perusahaan-perusahaan luar tidak bisa lakukan, contohnya kayak memberikan edukasi, pelatihan, itu yang mereka nggak bisa melakukan itu di Indonesia gitu. Karena kadang-kadang kebutuhannya itu berbeda-beda setiap wilayah, dan wilayah kita besar sekali di sini gitu. Baik, apakah menurut Anda dibutuhkan keberpihakan dari pemerintah untuk lebih memajukan industri cloud ataupun hosting yang berada di dalam negeri dibandingkan dengan
tech giant yang berusaha masuk ke Indonesia? Atau menurut Anda lebih baik untuk disamaratakan agar lebih maju lagi industrinya? Kalau kita ngomongin dari segi persaingan ya gitu ya, ini kita ngomongin modal raksasa melawan modal yang minim seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa memang kelihatannya belum ada keberpihakan secara mutlak ya kalau dari pemerintah. Tapi dari perlindungan regulasi dan undang-undang mungkin ada sebagian undang-undang yang melindungi, tapi ada juga undang-undang yang membebaskan. Seperti ada tidak equal player-nya lebih ke arah mungkin secara investasi ya Mbak ya. Kalau dari perusahaan asing, kalau investasi dalam jumlah sekian, itu mereka akan dibebaskan dari pajak. Sementara di Indonesia, kita mau investasi besar, mau investasi kecil, harus ada biaya pajaknya gitu. Dan juga belum lagi nanti kalau misalnya faktor branding ya, mungkin kalau kita kumpulkan secara Indonesia gitu ya, nominal angka yang memang bisa dihasilkan oleh perusahaan lokal, mungkin dari 20 penyedia atau 30 penyedia mungkin ya kalah dengan satu biaya marketing dari satu giant company seperti itu gitu. Nah itu tidak equal field-nya seperti itu. Tapi secara Indonesia ini besar, marketnya memang luas, akan selalu ada celah-celah di mana perusahaan-perusahaan lokal itu bisa mengisi apa yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan asing seperti itu. Baik, tapi kita juga di sisi lain tentu tidak bisa menutup mata kalau memang investasi dari giant tech ini akan sangat membantu pertumbuhan industri yang ada di dalam negeri begitu. Betul. Tapi lalu strategi apa ya mungkin harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kecil ini yang berada dalam industri yang sama? Lebih ke arah bagaimana menawarkan sesuatu yang unik. Beberapa perusahaan giant itu memberikan layanan itu kadang-kadang pengguna itu tidak bisa langsung memahami, oh begini cara pakainya. Nah, kalau di perusahaan yang lokal, dia selain dia memberikan manual lokal, memberikan bantuan lokal, rata-rata lebih cepat respon. Kadang-kadang ada tidak equal begini. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang Indonesia, dia langganan di perusahaan giant misalnya di luar negeri gitu ya. Emailnya baru dibalas 3 hari. Kalau di telepon mungkin namanya robot gitu. Nah kalau di kita di sini, kita 5 menit nggak balas email, customer udah jerit. Seperti itu. Jadi secara perbedaannya adalah memang kalau misalnya kata-kata konsumen yang memang ingin pelayanan bagus, larinya pasti ke perusahaan lokal. Seperti itu. Karena dari sisi menjawab email juga lebih cepat, juga misal berbahasa juga bisa lebih memahami, seperti itu.